Rumah joglo itu berdiri kokoh di tengah pekarangan yang luas, dikelilingi pohon-pohon rindang yang meneduhkan. Di dalamnya, Sekar menjalani kehidupan rumah tangga yang tampaknya harmonis bersama Aditya, suami yang sudah dinikahinya selama 5 tahun. Sebagai wanita mandiri dan pekerja keras, Sekar terbiasa mengatur segalanya dengan baik, dari pekerjaan hingga urusan rumah tangga. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk mereka berdua, memastikan Aditya berangkat kerja dengan segala kebutuhan yang sudah disiapkan. Mereka masih sering tertawa, berbagi cerita, dan menikmati makan malam bersama. Namun, akhir-akhir ini sesuatu terasa berbeda. Aditya mulai sering pulang terlambat. Alasannya selalu sama: rapat mendadak, lembur di kantor, atau sekadar bertemu teman lama. Sekar mencoba mengerti, meyakinkan dirinya bahwa kesibukan suaminya adalah hal yang wajar. Tetapi semakin hari ada yang mengusik pikirannya. Aditya semakin jarang menatap matanya saat berbicara. Ponselnya yang dulu kerap diletakkan sembarangan kini selalu dalam genggaman atau tersimpan di saku. Sekar beberapa kali menangkap suaminya mengetik pesan dengan ekspresi serius, lalu buru-buru mengunci layar begitu ia mendekat. Malam itu, saat Sekar hendak tidur lebih awal, ia mendengar suara Aditya berbicara di telepon dari ruang kerja. Nadanya rendah, hampir berbisik. Ia tak bisa menangkap isi percakapannya, tetapi ada sesuatu yang membuat hatinya tak nyaman. Sekar berusaha menepis pikirannya. Ia tak ingin berprasangka buruk. Aditya adalah suaminya, lelaki yang dulu berjanji akan selalu mencintainya. Namun, perasaan aneh itu tetap tinggal di hatinya, mengendap seperti bayangan samar yang tak mau pergi. Pagi itu, saat Sekar sedang menyiapkan sarapan, ponselnya bergetar di meja makan. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Suamimu tidak setia, jangan terlalu percaya." Sekar terpaku menatap layar. Jari-jarinya gemetar saat hendak membalas, tetapi ia mengurungkan niatnya. Pesan itu singkat, tanpa bukti atau penjelasan lebih lanjut. Bisa saja hanya lelucon iseng. Bisa saja seseorang sedang mencoba menghancurkan rumah tangganya. Namun, kata-kata itu menghantam tepat di hatinya, seolah mengonfirmasi kecemasan yang selama ini ia coba abaikan. Ia menghapus pesan itu, meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, sejak hari itu, pikirannya tak bisa lepas dari rasa curiga. Di lingkungan pekerjaannya, bisikan mulai terdengar. Beberapa teman sekantornya meliriknya dengan pandangan iba. Saat Sekar menghampiri mereka, pembicaraan tiba-tiba terhenti. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, tetapi tak ada seorang pun yang berani mengatakannya langsung. Salah satu sahabatnya, Rina, mencoba menyinggung hal itu dengan hati-hati. "Kamu baik-baik saja, Sekar?" tanyanya dengan nada yang terasa lebih dari sekadar perhatian biasa. Sekar tersenyum kecil. "Tentu, kenapa memangnya?" Rina terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Gak apa-apa, kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita ke aku." Sekar mencoba mengabaikan semua itu. Ia masih ingin percaya bahwa Aditya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun, malam itu keyakinannya mulai goyah. Aditya pulang lebih larut dari biasanya. Saat ia masuk ke rumah, Sekar mencium sesuatu yang tak asing, aroma parfum wanita yang sama sekali bukan miliknya. Wangi itu melekat di kemeja suaminya. Samar, tapi cukup jelas untuk membangkitkan rasa curiga. Sekar menahan napas, ia menatap Aditya yang terlihat santai, seolah tak ada yang perlu dijelaskan. "Kamu dari mana?" tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Lembur, tadi sempat makan di luar sama klien," jawab Aditya tanpa ragu. Sekar menelan ludah. Ia ingin percaya, ingin meyakinkan dirinya
bahwa Aditya berkata jujur. Namun, untuk pertama kalinya, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah. Sekar tak lagi bisa mengabaikan perasaannya. Kecurigaan yang terus-menerus menyiksanya berubah menjadi keinginan kuat untuk mencari kebenaran. Malam itu, saat Aditya tertidur lelap, ia mengambil ponsel suaminya yang diletakkan di meja samping ranjang. Sidik jarinya tak bisa membuka kunci layar, tetapi saat ia mengetuk layar, notifikasi pesan singkat muncul sebentar sebelum menghilang. Sebuah nama yang tak dikenalnya terpampang di sana, Ratna. Jantung Sekar berdegup kencang. Ia menahan napas saat mencoba mengingat nama itu. Tak pernah ada dalam lingkaran pergaulan mereka sebelumnya. Namun, yang membuatnya lebih terkejut adalah potongan pesan yang sempat terbaca. "Kangen kamu, Mas. Malam ini indah sekali." Tangannya gemetar. Perutnya terasa kosong, seolah sesuatu di dalam dirinya runtuh dalam sekejap. Tanpa pikir panjang, ia membangunkan Aditya. "Siapa Ratna?" Suaranya dingin, jauh dari nada lembut yang biasa ia gunakan. Aditya membuka mata perlahan, terlihat kaget melihat Sekar memegang ponselnya. Dengan cepat, ia merebutnya kembali dan memasukkan ke dalam saku. "Teman lama," jawabnya santai, seolah tak terjadi apa-apa. "Teman lama? Sejak kapan teman lama mengirim pesan seperti itu?" Aditya duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya seakan kelelahan. "Kamu terlalu berpikir macam-macam, Sekar. Itu cuma bercandaan. Gak ada apa-apa di antara kami." Sekar menatapnya tak percaya. Bagaimana mungkin ia bisa mengatakan ini semua dengan wajah tenang? "Aku sudah cukup bersabar, Aditya. Jangan anggap aku bodoh." Suaranya mulai bergetar antara marah dan sakit hati. Aditya mendesah, berdiri, lalu berjalan ke arah kamar mandi tanpa menjawab apapun. Sekar hanya bisa menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Matanya beralih ke bayangannya sendiri di cermin, memantulkan seorang wanita yang mulai kehilangan dirinya. Ia mengepalkan tangan. Dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Pagi itu, saat Sekar sedang duduk di meja makan, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Buka ini kalau kamu ingin tahu kebenarannya." Di bawahnya terdapat sebuah tautan. Jantung Sekar berdetak kencang. Tangannya gemetar saat ia menekan tautan tersebut. Layar ponselnya menampilkan sebuah video yang langsung diputar otomatis. Gambar pertama yang muncul adalah Aditya. Sekar menahan napas. Video itu menunjukkan suaminya duduk di sebuah restoran dengan seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun merah. Wajahnya terlihat jelas, Ratna. Mereka tertawa bersama, berbagi senyum yang dulu hanya milik Sekar. Namun, yang membuat dadanya terasa sesak adalah bagian selanjutnya. Aditya meraih tangan Ratna, menggenggamnya dengan penuh kelembutan sebelum akhirnya menciumnya. Sekar merasakan tubuhnya melemah. Matanya tak bisa lepas dari layar, meskipun setiap detik yang ia lihat terasa seperti belati yang mengoyak hatinya. Video itu belum berakhir. Adegan berganti ke dalam kamar hotel. Aditya dan Ratna masuk bersama. Tangan mereka saling merangkul dengan penuh gairah sebelum pintu tertutup rapat. Ponsel di tangan Sekar terjatuh ke lantai. Dunia seakan berputar. Lantai joglo yang kokoh di bawahnya terasa seperti ambang kehancuran. Ia ingin menolak kenyataan ini. Ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, hanya rekayasa seseorang yang ingin menghancurkan rumah tangganya. Tapi bukti itu terlalu nyata, terlalu jelas untuk dibantah. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan kepedihan yang mulai menguasainya. Aditya telah mengkhianatinya. Dan kini
Tak ada lagi alasan untuk berpura-pura buta. Malam itu, Sekar duduk di ruang tamu rumah Joglo yang telah menjadi saksi perjalanan rumah tangganya. Di hadapannya, Aditya berdiri dengan ekspresi datar, sama sekali tak menunjukkan rasa bersalah. Ponsel Sekar tergeletak di meja. Layar masih menampilkan video yang telah menghancurkan segalanya. Ia menatap suaminya dengan mata memerah. Napasnya masih tersengal karena amarah dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. "Jadi, ini yang selama ini kamu sembunyikan?" Suaranya bergetar, tetapi tetap tegas. Aditya hanya mengangkat bahu. "Kamu sudah tahu jawabannya." Sekar mengerjap, tidak percaya dengan respons itu. "Jadi, kamu tidak akan menyangkal? Tidak akan mencoba memberi penjelasan?" Aditya menghela napas panjang, lalu duduk di kursi seberangnya. Matanya menatap lurus, tak ada penyesalan di sana. "Sekar, aku nggak mau bohong lagi. Aku memang mencintai Ratna." Sekar merasa dunianya bergetar lagi, kali ini lebih kuat. Kata-kata itu bagaikan palu yang menghantam hatinya tanpa ampun. "Berarti selama ini, aku hanya istri yang menunggu di rumah, sementara kamu bersenang-senang dengan wanita lain." Aditya tak menjawab. Ia hanya menatap meja, seakan menunggu Sekar memahami sesuatu yang lebih menyakitkan lagi. "Aku ingin menikahi Ratna," katanya akhirnya. Sekar menahan napas, tubuhnya terasa kaku. "Kamu..." Suaranya tertahan di tenggorokan. "Kamu tega melakukan ini setelah semua yang kita lalui?" Aditya mengusap wajahnya, lalu berkata dengan nada yang nyaris terdengar jengah, "Aku nggak mau menyakiti kamu lebih lama. Lebih baik kita akhiri saja." Sekar terdiam, hanya bisa menatap suaminya yang dulu berjanji akan selalu bersamanya. Janji itu kini tak lebih dari sekadar debu yang tertiup angin. Pukulan terakhir datang beberapa hari kemudian. Saat ia mencoba mengadu ke keluarga Aditya, berharap mereka akan membantunya menyadarkan lelaki itu, respons yang ia dapat justru di luar dugaan. "Aditya berhak memilih kebahagiaannya sendiri," kata ibu mertuanya dengan nada tenang. Sekar menatap wajah-wajah mereka, wajah yang dulu menyayanginya, kini hanya memandangnya dengan tatapan penuh simpati palsu. "Lebih baik kamu ikhlaskan saja," ucap salah satu saudara Aditya. "Kamu wanita baik, pasti bisa mendapatkan yang lebih baik." Sekar tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, dikhianati oleh suaminya sendiri, atau didiamkan oleh orang-orang yang seharusnya membelanya. Ia pulang dengan langkah gontai. Rumah Joglo yang dulu terasa hangat, kini terasa kosong, sunyi. Sekar sadar ia telah ditinggalkan, dan Aditya sama sekali tidak merasa bersalah. Sekar menatap bayangannya di cermin. Mata sembab, wajah pucat, tubuhnya terasa ringan, seolah kehilangan makna. Selama bertahun-tahun, ia membangun hidup bersama Aditya. Percaya pada janji dan cinta yang akhirnya hanya menjadi ilusi. Rumah Joglo yang dulu penuh kehangatan, kini terasa seperti penjara. Sunyi, dingin, dan penuh kenangan yang menusuk-nusuk hatinya. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya, membiarkan kesedihan melingkupinya, tanpa perlawanan. Hari-hari berlalu dalam keheningan. Ia tak lagi peduli pada pekerjaannya, tak menjawab pesan dari teman-temannya, dan bahkan membiarkan makanan di atas meja membusuk tanpa disentuh. Dunia seolah tak lagi memiliki tempat untuknya. Namun, dalam kesunyian itu ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Amarah. Saat ia berjalan di jalanan kota Yogyakarta, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Aditya dan Ratna bergandengan tangan di kafe tempat ia dan suaminya biasa menghabiskan sore. Mereka tertawa. Tertawa tanpa beban, seolah tak pernah menghancurkan hidup seseorang. Sekar berdiri di seberang jalan,
Tubuhnya gemetar bukan karena sedih, tetapi karena sesuatu yang lebih gelap. Mereka telah menghancurkannya, dan mereka melakukannya dengan mudah. Tidak, ia tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Sekar pulang dengan langkah tegap. Untuk pertama kalinya, sejak ia menerima video perselingkuhan itu, ia menyalakan laptopnya. Ia membuka setiap folder, mencari sesuatu, apapun, yang bisa digunakan melawan Aditya. Lalu ia menemukannya. Video itu, video yang dikirim oleh nomor tak dikenal. Sekar menatap layar dengan mata berkilat. Jika ada seseorang yang ingin ia buat hancur seperti dirinya, itu adalah Aditya dan Ratna. Jika mereka pikir bisa bahagia setelah menghancurkannya, mereka salah besar. Dendam itu mulai berakar. Dan Sekar tahu, ini baru permulaan. Sekar menatap layar laptopnya. Jemarinya mengepal kuat di atas meja kayu yang dingin. Matahari sore Yogyakarta menyorot masuk dari celah jendela, tetapi tak mampu menghangatkan amarah yang mendidih di dadanya. Di depannya ada beberapa file video dan tangkapan layar percakapan antara Aditya dan Ratna. Bukti nyata pengkhianatan yang selama ini ia tolak untuk percaya. Kini bukan lagi saatnya menangis atau merasa hancur. Kini saatnya membalas. Sekar mulai menyusun rencana. Ia bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja. Jika Aditya dan Ratna berpikir mereka bisa menikmati kebahagiaan di atas penderitaannya, mereka akan segera mengetahui bahwa mereka salah besar. Langkah pertama, ia mencari tahu lebih dalam tentang Ratna. Malam itu, dengan hati yang tak lagi ragu, ia membuat akun media sosial palsu dan mulai menggali. Tidak butuh waktu lama bagi Sekar untuk menemukan latar belakang perempuan yang telah merebut suaminya. Ratna bukan hanya selingkuhan Aditya, ia juga wanita yang punya reputasi buruk. Sekar menemukan beberapa unggahan lama yang menunjukkan Ratna sering terlibat dalam hubungan gelap. Ia juga menemukan beberapa komentar mencurigakan di unggahan Ratna dari akun yang menggunakan inisial, mengindikasikan bahwa Ratna mungkin bukan hanya berhubungan dengan Aditya. Senyum tipis muncul di bibir Sekar. Ini informasi yang menarik, tapi itu belum cukup. Ia mulai menyelidiki Aditya lebih jauh, keuangan, pekerjaan, dan lingkaran sosialnya. Dari berbagai sumber, Sekar menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Aditya ternyata memiliki banyak hutang. Selama ini, Sekar mengira keuangan rumah tangga mereka baik-baik saja, tetapi faktanya Aditya sering meminjam uang dalam jumlah besar dari beberapa kolega bisnisnya. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas rencana yang terbentuk di pikirannya. Namun, puncaknya adalah sesuatu yang lebih berbahaya, rekaman syur Aditya dan Ratna. Sekar masih ingat bagaimana perasaannya saat pertama kali melihat video itu. Saat itu, ia merasa tubuhnya runtuh, seolah hidupnya tak lagi berarti. Tapi, sekarang video itu bukan lagi sekadar bukti pengkhianatan. Video itu adalah senjatanya. Sekar menatap layar laptop, jemarinya perlahan menyentuh touchpad, matanya bersinar dengan tekad yang dingin. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat, dan waktu itu akan segera tiba. Sekar duduk di beranda rumah joglo, menatap langit senja yang perlahan meredup. Angin sepoi-sepoi berembus lembut, tetapi tidak mampu menenangkan gejolak yang berkecamuk di hatinya. Di tangannya, ponsel itu terasa berat. Jempolnya melayang di atas layar, ragu-ragu untuk menekan tombol yang akan mengirimkan kehancuran bagi Aditya dan Ratna. Ia bisa melakukannya sekarang. Dalam hitungan detik, video itu bisa tersebar ke orang-orang yang akan membuat hidup mereka hancur berkeping-keping. Tapi, sesuatu dalam dirinya menahan. Apa aku benar-benar ingin melakukan ini? Pikirannya terus berperang. Di satu sisi, ia ingin mereka merasakan
apa yang ia rasakan? Kehancuran, rasa malu, dan luka yang tidak bisa dihapus. Di sisi lain, ada sesuatu yang jauh di dalam dirinya yang bertanya, apakah ini akan membuatnya benar-benar bahagia? Malam itu, ia mengunjungi ibunya di rumah lama mereka di Magelang. Sang ibu menyambutnya dengan pelukan hangat, tetapi begitu melihat mata Sekar yang penuh kepedihan, raut wajahnya berubah sendu. "Lupakan saja, Nduk," kata ibunya dengan suara lembut. "Orang yang menyakitimu tidak layak mendapatkan waktumu. Jangan biarkan mereka mengubahmu menjadi seseorang yang penuh dendam." Sekar menggigit bibirnya, menahan air mata. "Tapi Bu, mereka bahagia setelah menghancurkan aku. Itu tidak adil." Ibunya menghela napas, lalu menggenggam tangan Sekar erat-erat. "Ketidakadilan memang ada, tapi jangan biarkan itu merampas kedamaian hatimu. Kamu masih punya kehidupan untuk dijalani, Nak." Kata-kata itu menusuk Sekar. Ia ingin percaya bahwa melupakan adalah jalan terbaik. Ia ingin percaya bahwa memulai hidup baru akan membuatnya lebih bahagia. Tapi ketika ia kembali ke Yogyakarta dan melihat undangan pernikahan Aditya dan Ratna tersebar di media sosial, rasa sakit itu kembali menghantam. Mereka melangkah maju seolah tidak pernah melakukan kesalahan. Mereka tidak peduli telah menghancurkan dirinya. Malam itu, Sekar duduk di depan laptopnya, menatap video yang masih tersimpan rapi di folder rahasia. Tangannya kembali bergetar. Ia punya dua pilihan, mengakhiri semuanya dengan damai atau memastikan Aditya dan Ratna membayar harga yang setimpal. Dan perlahan hatinya mulai condong ke satu pilihan, sebuah pilihan yang tak akan bisa ia tarik kembali. Gedung megah itu berdiri menjulang di tengah kota Yogyakarta, dikelilingi lampu-lampu kristal yang memancarkan kemewahan. Karangan bunga ucapan selamat berjajar di sepanjang pintu masuk, berisi doa-doa untuk kebahagiaan mempelai baru, Aditya dan Ratna. Sekar menatap undangan di tangannya, jemarinya mengepal erat hingga kertas itu sedikit terlipat. Ia tidak tahu apa maksud Aditya mengirimkan undangan ini. Sebagai penghinaan, sebagai bentuk kepuasan karena berhasil meninggalkannya begitu saja, atau hanya sekadar formalitas untuk menunjukkan bahwa mereka menang? Tak masalah, karena jika mereka berpikir Sekar akan datang hanya sebagai tamu biasa, mereka salah besar. Ia melangkah masuk ke dalam gedung dengan gaun hitam elegan yang membalut tubuhnya sempurna. Setiap langkahnya penuh keyakinan, meskipun di dalam dadanya amarah dan sakit hati masih bergejolak. Ruangan pesta dipenuhi tamu-tamu dari berbagai kalangan. Keluarga besar Aditya tersenyum bangga. Kolega bisnisnya bercengkrama dengan penuh hormat, dan teman-teman Ratna bersorak gembira menyambut hari bahagianya. Di tengah ruangan, di atas panggung yang dihiasi bunga-bunga mahal, Aditya dan Ratna berdiri berdampingan. Wajah Aditya penuh percaya diri. Senyum lebarnya seakan menegaskan bahwa hidupnya kini sempurna. Ratna berdiri di sampingnya dengan gaun putih yang menjuntai anggun, menatap Sekar sekilas sebelum kembali tertawa dengan tamu-tamu yang mengelilinginya. Sekar menarik napas dalam. Ia bisa saja berbalik pergi sekarang, memilih untuk meninggalkan semuanya dan mengikuti nasihat ibunya. Tapi tidak setelah semua yang mereka lakukan padanya. Ia melirik ke arah sudut ruangan. Seorang staf teknisi tengah bersiap di dekat layar besar yang akan menayangkan video perjalanan cinta Aditya dan Ratna. Sekar telah mengatur semuanya dengan rapi. Dalam hitungan menit, pesta mewah ini akan berubah menjadi neraka bagi mereka berdua. Ia mengambil segelas sampanye dari meja terdekat, meneguknya perlahan. Lalu, dengan senyum tipis di bibirnya, ia menunggu saat yang tepat untuk melancarkan aksinya. Malam itu,
Yogyakarta terasa lebih hangat dari biasanya. Langit gelap membentang luas, seolah menjadi saksi bisu dari apa yang akan terjadi. Sekar berdiri di depan cermin, mengenakan gaun anggun berwarna hitam. Gaun itu menjuntai sempurna di tubuhnya, kontras dengan riasan wajahnya yang lembut namun penuh ketegasan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, hanya ada satu hal di dalam dirinya, tekad. Ia merapikan rambutnya sekali lagi, lalu menatap dirinya sendiri. Ini bukan sekadar balas dendam, bisiknya dalam hati. Ini adalah kebenaran yang harus mereka hadapi. Di dalam tas kecil yang ia genggam, sebuah flash drive tersimpan rapi, senjata utama dalam rencananya. Isinya, video yang akan menghancurkan semua kepalsuan yang mereka bangun dengan penuh kebanggaan. Dari jauh, suara notifikasi ponselnya berbunyi. Semuanya sudah siap. Sekar membaca pesan singkat itu, lalu memasukkan ponselnya ke dalam tas. Ia telah menyusun semuanya dengan matang. Seseorang di tim teknisi sudah disuap untuk memastikan videonya akan tayang di layar utama. Ia telah mengatur agar tidak ada yang bisa menghentikan pemutaran begitu video itu dimulai. Waktunya sudah ditentukan dengan sempurna, tepat saat tamu-tamu bersulang untuk kebahagiaan pengantin baru. Sekar menghela napas panjang, lalu melangkah keluar dari kamarnya. Mobil sudah menunggu untuk membawanya ke tempat di mana semuanya akan berakhir. Saat ia turun dari mobil dan memasuki gedung, tatapan-tatapan penasaran langsung mengarah padanya. Beberapa tamu berbisik-bisik, beberapa hanya melirik sekilas, lalu kembali menikmati pesta. Ia tersenyum tipis. Tak ada yang tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang perayaan cinta. Malam ini adalah panggung kejatuhan bagi Aditya dan Ratna. Dengan langkah anggun, Sekar berjalan melewati para tamu, mendekati panggung utama. Cahaya lampu kristal di langit-langit berpendar indah, tapi Sekar hanya fokus pada satu hal. Layar besar yang sebentar lagi akan menampilkan kebenaran. Saat itu semakin dekat, dan tak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Musik lembut mengalun di ruangan megah itu. Cahaya lampu kristal berpendar, memantulkan kilauan di lantai marmer yang berkilau. Para tamu berpakaian rapi, tertawa dan bercakap-cakap, menikmati hidangan mewah yang tersaji di meja panjang. Di tengah ruangan, Aditya dan Ratna berdiri di pelaminan. Mereka tersenyum lebar, menerima ucapan selamat dari keluarga dan kerabat yang berbahagia atas pernikahan mereka. Tangan Aditya melingkar di pinggang Ratna, bibirnya melontarkan kata-kata manis pada sang istri baru, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tapi Sekar tahu lebih baik. Ia berdiri di antara para tamu, segelas sampanye di tangannya. Senyumnya tenang, tapi di baliknya ada badai yang siap meledak kapan saja. Matanya menatap layar besar di belakang pelaminan. Itu masih menampilkan slide romantis perjalanan cinta Aditya dan Ratna. Foto mereka di pantai, di restoran mahal, dan di berbagai tempat yang membangun ilusi cinta sempurna. Sekar melirik jam tangannya. Saatnya hampir tiba. Seseorang dari tim teknisi telah menerima instruksi dengan jelas. Begitu hitungan mundur di pikirannya mencapai 0, semua yang selama ini disembunyikan akan terungkap dalam hitungan detik. Di panggung, Aditya mengangkat gelas sampanye, menatap para tamu dengan senyum percaya diri. "Terima kasih untuk semua yang telah hadir di hari bahagia kami," katanya. Suaranya penuh kebanggaan. "Hari ini adalah awal baru bagi kami, sebuah perjalanan penuh cinta dan kebahagiaan." Ratna mengangguk manis di sampingnya. Tangannya menggenggam lengan Aditya erat. Para tamu mulai mengangkat gelas mereka untuk bersulang. Dan saat itulah layar besar di belakang Aditya dan Ratna
tiba-tiba bergetar. Gambar-gambar romantis mereka menghilang, digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih kelam. Sekejap, suara musik berhenti. Semua mata beralih ke layar. Gambar pertama muncul, Aditya dan Ratna, bukan dalam gaun pengantin dan jas mahal, melainkan dalam keintiman yang seharusnya hanya mereka yang tahu. Hening, seakan seluruh ruangan membeku dalam waktu. Kemudian, teriakan pecah dari seorang tamu di barisan depan. Gelas-gelas jatuh berhamburan. Ratna membelalakan mata, tubuhnya bergetar. "Matikan! Matikan!" Jeritnya panik. Tangannya mencoba meraih Aditya. Aditya berbalik dengan wajah pucat, matanya terpaku ke layar yang terus menampilkan setiap detik yang tidak bisa disangkal lagi. Orang-orang mulai bergerak, beberapa menutup mulut mereka karena terkejut, beberapa mengeluarkan ponsel mereka, merekam kehancuran yang baru saja dimulai. Sekar tetap berdiri di tempatnya. Di tengah kekacauan itu, ia hanya menatap Aditya dan Ratna, dua orang yang pernah menghancurkannya, kini berdiri dalam kehancuran mereka sendiri. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Video itu telah berbicara untuknya. Suara dentingan gelas yang berjatuhan menggema di dalam gedung mewah itu. Seketika, pesta yang tadinya penuh tawa berubah menjadi lautan bisikan, tatapan jijik, dan keterkejutan. Di layar besar, video terus berjalan. Gambar-gambar yang seharusnya terkunci rapat dalam rahasia kini tersaji tanpa ampun di hadapan keluarga, teman, dan kolega. Ratna menjerit histeris. Gaun putih panjangnya bergetar saat tubuhnya melemas, wajahnya berubah pucat seperti mayat. "Matikan! Matikan sekarang!" Suaranya melengking, panik, dan putus asa. Aditya, dengan wajah merah padam dan napas memburu, bergegas menuju meja kontrol. Tangannya gemetar saat mencoba mencabut kabel, menekan tombol apapun yang bisa menghentikan mimpi buruk ini. Tapi, semuanya sudah terlambat. Video itu telah dilihat oleh semua orang. Orang tua Aditya yang duduk di barisan depan tampak terpaku. Sang ayah mengepalkan tangannya, wajahnya merah menahan amarah. Sementara ibunya yang tadi tersenyum bangga melihat putranya menikah lagi, kini hanya bisa menunduk, tak sanggup menghadapi tatapan tamu undangan. Orang tua Ratna lebih parah. Ibunya menangis terisak, sementara ayahnya berdiri dengan rahang mengeras, tatapan penuh kemarahan tertuju pada putrinya yang kini menggigil di atas pelaminan. "Astagfirullah," bisik seseorang di antara tamu. "Memalukan di hari pernikahannya sendiri. Gila, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" Beberapa tamu mulai meninggalkan ruangan dengan wajah penuh kejijikan. Para ibu-ibu menutupi wajah mereka, beberapa pria menggelengkan kepala, sementara yang lain dengan cepat mengeluarkan ponsel untuk merekam sisa-sisa kehancuran yang masih berlangsung. Sekar tetap berdiri di tempatnya, menatap dingin ke arah panggung. Matanya bertemu dengan mata Aditya yang penuh ketakutan dan kemarahan. Ratna terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Wajahnya yang tadi berseri kini dipenuhi air mata dan riasan yang mulai luntur. Aditya dengan rahang mengeras mendekat ke arah Sekar. "Kau yang melakukan ini." Suaranya penuh emosi, hampir meledak. Tapi Sekar tidak bergeming. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menyesap sampahnya di tangannya. "Selamat menempuh hidup baru," bisiknya pelan, cukup keras untuk Aditya dengar, tetapi terlalu halus untuk didengar orang lain. Aditya mengepalkan tangan, tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, seseorang dari keluarganya menariknya ke belakang. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Pernikahan ini telah hancur. Malam yang seharusnya menjadi momen paling bahagia, mereka kini berubah menjadi neraka yang akan terus menghantui mereka seumur hidup.
Sekar berdiri di sudut ruangan, menyaksikan kekacauan yang ia ciptakan. Matanya menelusuri wajah-wajah penuh keterkejutan, bisikan tajam, dan ekspresi jijik yang tertuju pada Aditya dan Ratna. Ratna masih terisak, lututnya lemas di atas panggung yang kini lebih mirip panggung penghinaan. Aditya berdiri dengan rahang mengeras, tetapi Sekar tahu, di balik wajah itu, ia sedang terbakar habis-habisan. Keluarga mereka berusaha mengendalikan situasi, tetapi tak ada yang bisa menyelamatkan pesta ini. Semua sudah terlambat. Sekar menghela napas, lalu meletakkan gelas sampahnya yang sejak tadi ia genggam. Ia telah menang. Langkahnya perlahan menuju pintu keluar, meninggalkan gedung yang kini penuh dengan teriakan dan bisikan. Saat ia melewati pelataran gedung, angin malam Yogyakarta berembus lembut, membawa suara gaduh dari dalam yang semakin redup di belakangnya. Sekar berhenti sejenak, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Dendamnya telah terbalaskan. Aditya dan Ratna telah mendapatkan ganjaran mereka. Namun, mengapa dadanya masih terasa kosong? Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia mencoba merasakan kebahagiaan, kepuasan, atau setidaknya kelegaan. Tapi yang ada hanya kehampaan. Balas dendam ini telah dilakukan dengan sempurna. Tapi, apakah itu benar-benar menyembuhkan luka yang ada? Sekar tersenyum kecil, bukan karena bahagia, tetapi karena ia akhirnya menyadari sesuatu. Pengkhianatan telah menghancurkannya sekali, dan meski ia membalasnya, tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah pergi, meninggalkan bayang-bayang masa lalu di belakangnya. Besok, ia akan memulai hidup baru. Tapi, apakah ia benar-benar bebas? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Pagi itu, berita tentang skandal pernikahan Aditya dan Ratna memenuhi media sosial. Video yang Sekar putarkan telah direkam oleh beberapa tamu, menyebar cepat bak api yang melahap kayu kering. Judul-judul sensasional bermunculan, mempelai wanita pingsan setelah aibnya dibongkar di hari pernikahan. Skandal video, syur pengantin baru, gegerkan Yogyakarta. Siapa wanita misterius yang menghancurkan pesta pernikahan ini? Sekar hanya menatap layar ponselnya tanpa ekspresi. Ia tidak perlu membaca komentar-komentar yang membanjiri unggahan itu. Ia sudah tahu seperti apa isinya. Aditya kehilangan pekerjaannya. Reputasinya hancur di dunia profesional. Perusahaan tempatnya bekerja memutuskan hubungan dengannya, menganggap skandal ini sebagai pukulan besar bagi citra mereka. Ratna lebih parah. Setiap langkahnya kini dihantui cibiran dan tatapan penuh penghinaan. Orang-orang tidak peduli bagaimana perasaannya. Bagi mereka, ia hanyalah seorang wanita yang hancur oleh perbuatannya sendiri. Keluarga mereka pun tak luput dari dampaknya. Orang tua Aditya menarik diri dari lingkungan sosial mereka, menolak menghadiri acara-acara besar karena malu. Sementara keluarga Ratna harus menerima kenyataan bahwa putri mereka kini menjadi bahan gunjingan di mana-mana. Sekar duduk di sudut kafe kecil, menatap keluar jendela ke jalanan Yogyakarta yang sibuk. Ia seharusnya merasa puas. Inilah yang ia inginkan, kehancuran mereka. Tapi, mengapa rasa sakit itu masih ada? Sekar menyesap kopinya, dingin, sama seperti perasaannya sekarang. Dendamnya telah terbalaskan, tapi itu tidak menghapus luka yang ditinggalkan pengkhianatan. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada yang bisa menghapus kenangan pahit yang pernah ada. Ia menutup matanya sejenak, menghela napas panjang. Ia telah memenangkan perang ini. Tapi, mengapa hatinya masih terasa kalah? Mungkin tidak ada kemenangan sejati dalam balas dendam. Matahari pagi menyinari jalanan Yogyakarta.
Tapi bagi Sekar, kota ini sudah kehilangan cahayanya. Terlalu banyak kenangan, terlalu banyak luka yang mengendap di setiap sudutnya. Ia berdiri di depan rumah, bergaya joglo yang pernah menjadi saksi hidupnya bersama Aditya. Kini, rumah itu terasa asing, dingin, sepi. Tanpa banyak berpikir, Sekar memasukkan koper terakhirnya ke dalam bagasi mobil. Ia telah memutuskan. Meninggalkan Yogyakarta bukan berarti melarikan diri. Ini adalah langkah untuk menemukan kedamaian yang tak pernah bisa ia temukan di balik dendam. Dari kejauhan, seorang tetangga memperhatikannya seolah ingin bertanya kemana ia akan pergi. Tapi Sekar tidak perlu menjawab, tidak ada yang perlu dijelaskan. Saat mesin mobil menyala, ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya, lalu berbisik pelan, "Cukup." Ia melaju menjauh. Di perjalanan, notifikasi ponselnya terus berbunyi. Berita tentang kehancuran Aditya dan Ratna masih menjadi topik hangat. Sekar tidak tertarik untuk membacanya lagi. Ia telah selesai dengan masa lalu. Di dalam hatinya ada sedikit kelegaan, tidak penuh, tidak utuh, tapi cukup untuk membuatnya melangkah ke depan. Ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya. Mungkin di kota lain, ia akan menemukan ketenangan. Mungkin di waktu lain, ia akan menemukan kebahagiaan. Atau mungkin ia akan selalu dihantui oleh bayangan yang ia tinggalkan. Angin menerpa wajahnya dari jendela yang sedikit terbuka. Sekar menarik napas panjang. Lalu, tanpa menoleh ke belakang lagi, ia terus melaju ke arah Cakrawala, menuju sesuatu yang belum ia ketahui. Tamat.